Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini, kami akan presentasikan hasil dari tugas psikologi arsitektur, yaitu menganalisis hasil dari ruang terbuka hijau. Untuk studi kasusnya, kami menggunakan Taman Kiara Arta Park yang berada di lokasi Jalan Banten, Kebonwaru, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40272272. Sebelumnya di sini ada saya David dengan NRP 21 2021 139, lalu ada Muhammad Ilham dengan NRP 21 2021 151, lalu ada Fari Andika Rezi dengan NRP 21 2021 165. Diawali dengan pendahuluan, ruang terbuka publik atau RTP merupakan bagian integral dari ruang struktur perkotaan yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi, beraktivitas, dan merasakan ikatan dengan lingkungan mereka. Di tengah perkembangan urbanisasi yang pesat, penting sekali RTP ini semakin diperkuat sebagai ruang mendukung yang sejahtera untuk memberikan kesejahteraan sosial, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan. Salah satu RTP yang menonjol di Kota Bandung adalah Kiara Arta. RTP menjadi hal yang penting dalam pengembangan dan pengelolaan ruang terbuka publik yang efektif. Di Kiara Arta, faktor-faktor ini memainkan peranan yang penting dalam bentuk pengalaman pengguna, mempengaruhi partisipasi masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan. Lanjut ke tinjauan teori. Pada tahap awal perkembangan Kiara Arta, faktor-faktor seperti taman, aksesibilitas, dan ketersediaan fasilitas telah menjadi fokus perhatian. Namun dengan dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan budaya, pemahaman akan faktor-faktor ini perlu diperbaharui dan diperdalam agar pengelolaan Kiara Arta tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penentu setting dalam beraktivitas di RTP Kiara Arta dengan memperhatikan perkembangan terkini dan dinamika sosial yang mempengaruhi penggunaan dan persepsi masyarakat terhadap ruang tersebut. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam perencanaan dan pengelolaan RTP di Kota Bandung ataupun konteks perkotaan yang lebih luas. Struktur artikel ini akan mencakup analisis literatur terkait metodologi penelitian yang digunakan, hasil temuan, dan implikasi dari studi ini. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan pengetahuan tentang pengelolaan ruang terbuka publik yang inklusif dan berkelanjutan di tengah dinamika perkotaan modern. Lalu ada tinjauan teori untuk fenomena yang terjadi di Kiara Arta Park. Yang pertama ada peningkatan pengunjung. Kiara Arta Park mungkin mengalami peningkatan jumlah pengunjung dari waktu ke waktu, terutama pada akhir pekan atau hari libur. Fenomena ini dapat mempengaruhi kualitas pengalaman pengguna, ketersediaan fasilitas, dan kebutuhan akan pengelolaan yang lebih intensif. Lalu nomor 2 ada pola penggunaan ruang. Observasi terhadap pola penggunaan ruang di Kiara Arta Park dapat mengungkapkan tren dan preferensi masyarakat terkait aktivitas yang digunakan atau dilakukan, seperti olahraga, piknik, rekreasi keluarga, atau pertemuan sosial. Pola ini juga dapat berubah seiring waktu dan musim. Lalu yang ketiga ada kualitas lingkungan fisik. Pengamatan terhadap kualitas lingkungan fisik di sekitar Kiara Arta Park, termasuk kebersihan, keindahan, keamanan, dan kenyamanan, dapat mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perbaikan atau perhatian khusus dari pihak pengelola. Lalu ada teori psikologi. Menurut Sommer tahun 1980 dalam Harari tahun 1995, halaman 72-75, dalam behavior mapping digambarkan dalam bentuk sketsa atau diagram mengenai suatu area di mana manusia melakukan berbagai kegiatannya. Pemetaan perilaku ini dapat dilakukan secara langsung pada saat dan tempat di mana dilakukan pengamatan, kemudian berdasarkan catatan-catatan yang dilakukan. Terdapat dua cara melakukan pemetaan perilaku, yakni yang pertama place-centered mapping, yang kedua person-centered mapping. Yang pertama ada place-centered mapping. Apa sih place-centered mapping? Jadi teknik ini digunakan untuk mengetahui bagaimana manusia atau sekelompok manusia memanfaatkan, menggunakan, dan mengakomodasi perilakunya dalam suatu waktu pada tempat tertentu. Langkah-langkah yang harus dilakukan pada teknik ini adalah yang pertama, membuat sketsa tempat atau setting yang meliputi seluruh unsur fisik yang diperkirakan mempengaruhi perilaku pengguna ruang. Yang kedua, membuat daftar perilaku yang akan diamati serta menentukan simbol atau tanda sketsa setiap perilaku. Yang ketiga, kemudian dalam kurun waktu tertentu, peneliti mencatat berbagai perilaku yang terjadi di tempat tersebut dengan menggunakan simbol-simbol di peta dasar yang telah disiapkan. Lalu, ada person-centered mapping. Apa sih teknik itu? Teknik ini menekankan pada pergerakan manusia pada periode waktu tertentu, di mana teknik ini berkaitan dengan tidak hanya satu tempat atau lokasi, akan tetapi berbagai tempat atau berbagai lokasi. Pada teknik ini, peneliti berhadapan dengan seseorang yang khusus diamati. Langkah-langkah yang dilakukan pada teknik ini adalah yang pertama, menentukan jenis sampel person yang akan diamati, seperti aktor atau penggunaan ruang secara individu. Yang kedua, menentukan waktu pengamatan, mau pagi,
siang, ataupun malam. Lalu selanjutnya, mengamati aktivitas yang dilakukan dari masing-masing individu. Lalu, mencatat aktivitas sampel yang diamati dalam matriks. Lalu yang terakhir, membuat alur sirkulasi sampel di area yang diamati, mengetahui kemana orang itu pergi, disiapkan. Selanjutnya ada data dan metode. Fenomena yang terjadi berkaitan dengan lingkungan amatan daerah Tapak Bandung dapat mencangkup beberapa hal sebagai berikut. Pada pagi hari, aktivitas banyak dilakukan warga sekitar yaitu kegiatan jalan-jalan yang aktivitasnya banyak terjadi di area taman bagian utara dan jalur pedestrian di sekeliling taman sebagai tempat jogging. Lalu fenomena yang terjadi berkaitan dengan lingkungan amatan daerah Arta Bandung dapat mencakup beberapa sudut. Pada siang hari, aktivitas utama dilakukan tidak hanya oleh warga sekitar, akan tetapi pengunjung dari kawasan Bandung lainnya, yang mana pola aktivitas pengguna terdapat di area dengan vegetasi, taman, dan daerah sekitar plaza. Lalu selanjutnya pada sore hari, aktivitas di Jakarta lebih ramai. Hal ini dikarenakan banyak keluarga yang pergi jalan-jalan. Lalu pada malam hari, aktivitas pengunjung mulai berkurang, banyak didominasi oleh remaja, yang mana aktivitas kegiatan terpusat di dekat air mancur, dekat plaza, dan aktivitas lebih banyak berupa duduk santai di area tempat duduk yang tersedia di plaza. Pembahasan kondisi setting fisik dengan rata-rata aktivitas pengguna di Kiara Arta Park Bandung berdasarkan area wilayah Taman Kiara Arta. Observasi terhadap pola pengguna ruang di Kiara Arta dapat menggunakan tren dan referensi masyarakat terkait aktivitas yang dilakukan seperti olahraga, piknik, rekreasi keluarga, atau pertemuan sosial. Pola ini juga dapat berubah seiring waktu dan musim. Kesimpulan dari hasil pengamatan dapat diamati bahwa Kira Arta digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat untuk berbagai aktivitas, termasuk olahraga, rekreasi, piknik, dan pertemuan sosial. Ruang terbuka publik ini menjadi tempat penting bagi interaksi sosial dan kegiatan bersama bagi masyarakat Bandung. Melalui pengamatan dapat dipahami bahwa persepsi dan preferensi pengguna terhadap lingkungan ini beragam. Beberapa pengunjung mungkin lebih menyukai area yang ramai dan aktif, sementara yang lain mungkin mencari tempat yang lebih tenang dan santai. Untuk bersantai, yang bersangkutan juga dengan pola waktu kegiatan, usia, ataupun gender. Pengamatan juga mengungkapkan pola perilaku spasial, seperti bagaimana pengunjung menggunakan berbagai area dalam daerah Arta, preferensi mereka terhadap lokasi tertentu, dan pola mobilitas mereka dalam ruang terbuka publik tersebut. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila kesalahan dan segala kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.